Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Memberikan kesaksian. Ayat 25. Karena sampai ayat 26 ya. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Di hari itu nanti hari kiamat Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Maksudnya ini adalah berat bagi dia setimpal dengan gosip atau berita yang mereka sebarkan, dan tahulah mereka bahwa Allah adalah yang benar lagi menjelaskan segala sesuatu ya dengan benar. Ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yakulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ini luar biasa nih. Ikrar dari Allah tentang kedudukan Nabi SAW dan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Allah, wanita-wanita yang keji, kalau ada wanita pezina, adalah untuk laki-laki yang keji. Yang kalian sedang gosipin ini utusanku. Rasulullah SAW manusia paling mulia. Dia baik, nggak mungkin istrinya keji. Wanita-wanita keji, kalau Aisyah keji, maka itu untuk laki-laki keji, dan Muhammad SAW bukan itu. Dan laki-laki yang keji, kalaupun memang laki-laki itu buruk, maka buat perempuan atau wanita-wanita yang keji pula. Subhanallah, orang yang biasa di diskotik, ya, mabuk-mabukan, laki-laki misalnya, dia akan cari istri di diskotik. Tidak mungkin orang biasa mabuk datang ke majelis taklim cari yang sudah berjilbab. Atau mungkin ikhwah laki-laki sudah di majelis taklim, sudah ada iman segala macam, masa mau ke diskotik malam-malam cari istri? Nggak mungkin. Subhanallah, yang Allah begitu, orang yang buruk ke buruk. Menikahnya juga sama buzina-buzina gitu-gitu. Ya. Tapi orang yang baik-baik maka akan dapat yang baik-baik. Lalu kata Allah, dan wanita yang baik-baik adalah untuk laki-laki yang baik-baik, dan laki-laki yang baik-baik juga untuk wanita yang baik-baik pula. Mereka yang dituduh itu Nabi SAW dan istrinya Aisyah serta Safwan radhiyallahu anhu majma'in bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka atau kepada mereka. Bagi mereka yang sudah dituduh nih, Aisyah, Safwan, dan tentu Nabi SAW lebih mulia daripada mereka berdua, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Gara-gara itu Allah SWT akan masukkan mereka ke dalam surga. Dan ini teman-teman di ayat 26 sangat jelas sekali pembebasan Allah yang maha sempurna dari atas langit sana terhadap tuduhan kepada Ummul Mukminin yang mulia Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan radhiyallahu anhu. Dengan turunnya ayat-ayat di atas, maka terbongkarlah semua kebohongan tuduhan tersebut dan semua yang terlibat dihukum cambuk 80 dera. Di satu sisi teman-teman sekalian, ada juga sahabat-sahabat yang betul-betul memberikan gambaran bagaimana mulianya iman mereka dan akhlak mereka di saat gosip itu lagi panas-panasnya. Tadi saya sebutkan Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya Ummu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu itu kisahnya begini, Abu Ayyub Al-Ansari sempat ditanya oleh istrinya Ummu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, apakah engkau telah mendengar fitnah tentang Aisyah?" Jawab Abu Ayyub, "Iya." Kata Ummu Ayyub, "Lalu bagaimana pendapatmu?" Abu Ayyub menjawab dengan iman dan sekaligus mendidik istrinya. Dia mengatakan, "Wahai Ummu Ayyub, apakah engkau akan melakukan zina? Engkau sekarang ini dalam posisi keimananmu seperti sekarang. Kira-kira kau bisa berzina enggak?" Kata Ummu Ayyub, "Mustahil tentunya. Gak mungkin aku berzina dalam kondisi aku beriman seperti sekarang, gak mungkin aku berzina." Kata Abu Ayyub bertanya kepada istrinya, dan ini menandakan memang bagaimana akhlaknya Abu Ayyub sampai istrinya pun memberikan pengakuan itu. Dikatakan, "Apakah aku bisa melakukan selama ini kau kenal aku sebagai suami dengan keimananku? Apakah kira-kira aku bisa berzina?" Kata Ummu Ayyub, "Tidak tentunya. Kau adalah orang yang mulia, gak mungkin kau berzina." Kata Abu Ayyub radhiyallahu anhu kalimat yang mulia, "Demi Allah, Aisyah lebih suci daripada kamu. Kalau kamu tidak berani berzina, maka Aisyah tidak mungkin. Dan demi Allah, Safwan lebih suci daripada aku. Yang laki-laki dituduh itu, dia lebih baik dari aku, maka tidak mungkin terjadi." Lalu Allah turunkan tadi ayat
12-nya surah An-Nur tadi itu. Saya ulangi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa mereka tidak berkata ini adalah sebuah bohong yang nyata. Kata para ulama, ini turun kepada Abu Ayyub yang justru memastikan pada istrinya itu bohong, enggak mungkin benar. Ini istri Nabi, enggak mungkin salah, seperti itulah. Kita sekarang ambil pelajaran berharga dari kisah ifk ini, kisah fitnah. Yang pertama, setiap mukmin akan diuji oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia. Bahkan bagi mukmin itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar semua dosa-dosanya dibersihkan dan didirikan derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sungguh bila Allah mencintai seorang hamba maka ia akan mengujinya. Jadi ujian ini sebenarnya adalah kebaikan bagi orang-orang beriman, karena Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah berpikir untuk difitnah seperti itu, tapi Allah datangkan dan ternyata justru untuk mengangkat derajatnya. Jadi kalau antum lagi difitnah dan antum dalam keadaan benar, yakinlah ini adalah jalan pintas untuk menuju kepada tingkat tertentu yang memang Allah inginkan. Namanya jadi harum, rezekinya dibuka. Hanya dengan fitnah seperti ini sabar 1 bulan Aisyah radhiyallahu anha dijamin masuk surga. Turun ayat yang ditilawakan sampai menjelang hari kiamat pembebasannya. Ya, dicambuk orang-orang yang memfitnahnya, dibongkar kedoknya dan seterusnya. Dalam hadis lain kata Nabi SAW riwayat Imam Muslim, tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, ya. Bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali akan jadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Sampai saat ini dan bahkan sampai hari kiamat, Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan radhiyallahu anhu termuliakan dalam sejarah kehidupan muslim bahkan manusia. Yang kedua, pelajarannya, semua pelaku maksiat dan pelanggaran terhadap hukum Allah akan dihukum dan terbongkar keburukannya. Tidak mungkin ada orang berbuat dosa, dan saya sering bahasakan teman-teman, mengkhayal orang kalau buat dosa lalu tidak dihukum sama Allah. Pasti dihukum dengan caranya. Ya, Allah SWT lebih tahu setimpal apa hukuman tersebut. Yang ketiga, setiap penuduh zina, mukmin dan tidak mendatangkan 4 saksi yang terpercaya, maka akan dianggap dusta serta dicambuk 80 dera walaupun sempat taubat. Dan orang yang tidak taubat maka bagi mereka selain cambuk 80 dera, laknat di dunia dan di akhirat serta siksaan yang pedih menantinya di akhirat nanti. Jadi kalau ada orang yang gosipin orang lain kayak penyebar fitnah ini, ifk ini, kalau mereka yang sempat taubat seperti 3 orang muslim yang Muslim, ya, Hamna binti Jahash dan juga Hasan bin Thabit radhiyallahu anhum, mereka taubat. Maka mereka cuma dicambuk tapi Allah terima taubatnya. Yang sempat menyebarkan gosip ini dan tidak taubat, bagi mereka laknat di dunia dan juga di akhirat serta siksaan pedih menantinya di akhirat nanti. Dalam kasus ini Abdullah bin Abi Salul tidak secara terang-terangan menyatakan zina sehingga ia lolos dari hukuman, tapi tetap saja dia akan dapat laknat dan juga akan dihukum di akhirat. Yang keempat, Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia memuji kaum mukminin yang justru membela Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan radhiyallahu anhu. Dalam hal ini adalah di zaman Nabi SAW, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu dan istrinya Ummu Ayyub radhiyallahu anha. Dan ini akan berlaku pada setiap orang mukmin yang terus membela Ummul Mukminin sampai menjelang hari kiamat nanti atas tuduhan-tuduhan keji ini. Dan juga siapapun orang beriman yang kita kenal yang memang dasarnya dia kita pastikan selamat dari perbuatan keji itu. Kalau kita tidak tahu jangan ikut-ikutan, diam saja sebagaimana saya sudah jelaskan. Yang kelima, siapapun yang menuduh pasangannya berzina dan tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri, maka boleh bersumpah sebanyak 4 kali bahwa pasangannya melakukan zina, dan yang kelima laknat Allah pada penuduh bila ia dusta. Sementara pasangannya juga bersumpah 4 kali bahwa yang menuduhnya dusta, serta sumpah yang kelima bahwa Allah murka padanya bila ia betul-betul melakukannya. Dan ini dikenal dengan sumpah li'an. Ya, li'an. Nah, ini dikenal dengan buku-buku fikih kita adalah sumpah li'an. Li'an artinya saling melaknat. Yang keenam, jadi ini yang ada ya. Jadi tidak ada sumpah pocong. Indonesia kan begitu ya. Kalau dia selingkuh, dia curiga, kasih pakai kain kafan seperti pocong, bacain surah Yasin. Ya. Ini tidak pernah ada dalilnya. Ya. Jangan lagi disalahfahami ini teman-teman sekalian. Kita hanya menyampaikan hukum syar'i. Jadi kalau betul-betul ada maka li'an yang dilakukan. Tadi caranya dengan cara
di depan hakim saling bersumpah atas tuduhannya dan pembelaannya. Yang keenam, setiap muslim harus yakin dengan kebenaran agamanya. Kasus para sahabat ditegur oleh Allah, kenapa ragu membela istri dan sahabat Nabi SAW dan tidak menegur para penuduh. Ya, jadi di sini tidak boleh kita ragu teman-teman sekalian untuk membela para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Sama sekali kita tidak boleh ragu dengan masalah itu. Apalagi pada saat mereka sudah meninggal lalu diadili dengan hal-hal yang tidak perlu. Di zaman sana saja, zaman saya sudah selesai kasusnya, kenapa sekarang masih diangkat? Yang ketujuh, anjuran Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha suci, agar mukminin tidak dendam terhadap orang lain, terutama siapa saja yang sudah taubat, karena yang dianjurkan untuk dibenci adalah kesalahan seseorang dan bukan fisiknya. Ya, orang kafir yang kita benci kekafirannya, bukan fisiknya. Makanya kalau dia sudah syahadat, tidak ada hubungannya dengan fisiknya. Banyak sahabat